Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kami dari Universitas Negeri Denpasar, Palembang. Video ini dibuat untuk menyelesaikan tugas akhir mata kuliah Lembaga Keuangan Bank dan Non-Bank dengan dosen pengampu Ibu Dispa Rubian Hadiani SIMI. Kami dari kelompok 2 akan membahas tentang lembaga pembiayaan syariah. Baiklah, di sini saya akan memperkenalkan satu persatu anggota kelompok kami. Kami dari kelompok 2 terdiri dari 3 anggota yang semuanya ikut serta dalam berpartisipasi dalam pembuatan video ini. Saya sendiri, nama Abdullah Fikri, NIM 2020 602153. Kemudian ada Dia Adinda Novania, NIM 2010 60 20 17. Dan yang terakhir ada Miftah Naria Agustiani, NIM 2020 60 20 70. Lembaga Pembiayaan Syariah. Adapun pokok bahasan yang akan kita bahas pada video kali ini. Yang pertama ini pengertian lembaga pembiayaan syariah. Yang kedua yakni kegiatan usaha pembiayaan syariah. Dan yang terakhir yakni prinsip kegiatan usaha pembiayaan syariah dan akad lembaga pembiayaan syariah. Pengertian lembaga pembiayaan syariah. Perusahaan pembiayaan syariah atau PP Syariah adalah perusahaan pembiayaan yang dalam menjalankan kegiatan usahanya hanya menyalurkan pembiayaan atau pendanaan kepada masyarakat berdasarkan atau sesuai dengan prinsip akad syariah. PJOK penyelenggaraan usaha pembiayaan syariah juga mengatur mengenai kegiatan usaha dari perusahaan pembiayaan syariah, yaitu yang pertama, pembiayaan jual beli. Yang kedua yakni pembiayaan investasi. Yang ketiga ini pembiayaan jasa. Dan yang terakhir yakni kegiatan usaha pembiayaan syariah lainnya sesuai dengan persetujuan OJK. Materi yang kedua yaitu kegiatan usaha pembiayaan syariah. Nah, menurut pasal 1 ayat 2 Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang lembaga pembiayaan. Nah, di situ disebutkan bahwa perusahaan pembiayaan adalah badan usaha yang khusus didirikan untuk melakukan sewa guna usaha, anjak piutang, pembiayaan konsumen, dan atau kartu kredit. Ketentuan ini secara jelas mengatur bahwa perusahaan pembiayaan hanya boleh melakukan kegiatan pembiayaan yang terkait dengan 4 bentuk kegiatan usaha. Di antaranya adalah sewa guna usaha, anjak piutang, pembiayaan konsumen, dan kartu kredit. Usaha ini juga berlaku atas perusahaan pembiayaan syariah. Tetapi dalam melakukan kegiatan perusahaan, pembiayaan syariah harus menyalurkan dananya berdasarkan prinsip syariah. Perusahaan pembiayaan yang berdasarkan prinsip syariah mempunyai karakteristik yang berbeda dengan perusahaan pembiayaan konvensional. Kegiatan usaha pembiayaan dan sumber pendanaan perusahaan pembiayaan syariah harus sesuai dengan ajaran Islam. Prinsip syariah yang dimaksudkan ada pada pasal 1 ayat 6, yakni yang berbunyi, prinsip syariah adalah ketentuan hukum Islam yang menjadi pedoman dalam kegiatan operasional perusahaan dan transaksi antara lembaga keuangan atau lembaga bisnis syariah dengan pihak lain yang telah dan akan diatur oleh DSN MUI. Kegiatan pembiayaan yang berdasarkan prinsip syariah telah diatur dalam pasal 6 Peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan nomor periode 03/BL tahun 2007. Di antaranya adalah sewa guna usaha, anjak piutang, pembiayaan konsumen, dan usaha kartu kredit. Sewa guna usaha atau leasing syariah adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal, baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi atau finance lease maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi atau operating lease untuk digunakan oleh penyewa guna usaha atau biasa disebut leasing selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara angsuran sesuai dengan prinsip syariah. Nah, usaha ini dilakukan berdasarkan akad ijaroh, yakni ijaroh mutahiyah bitamlik. Selanjutnya yaitu anjak piutang. Anjak piutang ini adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian dan pengalihan, serta pengurusan piutang atau tagihan angka jangka pendek suatu perusahaan dari transaksi perdagangan dalam negeri ataupun luar negeri. Nah,
Akad yang digunakan dalam kegiatan anjak piutang ini adalah akad wakalah bil ujroh. Kemudian, kegiatan pembiayaan konsumen syariah. Nah, kegiatan pembiayaan konsumen syariah ini adalah kegiatan pembiayaan untuk mengadakan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran sesuai dengan prinsip syariah. Akad yang digunakan pada saat kegiatan pembiayaan konsumen syariah ini adalah akad murabahah, salam, atau istisna. Kegiatan pembiayaan syariah yang terakhir adalah usaha kartu kredit syariah. Nah, usaha kartu kredit syariah atau yang sering disebut dengan Bitaqah al-I'timan ini adalah kartu kredit yang pada dasarnya berfungsi sebagai kartu kredit lainnya, serta terikat dengan peraturan yang berlaku dan dijalankan dengan prinsip serta kebijakan yang bersifat syariah. Saya Miftah Agustiani dengan NIM 20206020070. Pada video ini saya akan melanjutkan penjelasan materi tentang prinsip kegiatan usaha dalam lembaga pembiayaan syariah dan juga akad-akad yang dipakai dalam lembaga pembiayaan syariah ini. Yang pertama, saya akan membahas tentang prinsip kegiatan usaha dalam lembaga pembiayaan syariah. Secara umum, prinsip yang diterapkan dalam lembaga pembiayaan syariah ini ada 4. Yang pertama yaitu keadilan, dan yang kedua yaitu keseimbangan, yang ketiga kemaslahatan, dan yang terakhir yaitu universalisme atau alamiah. Dan dalam prinsip kegiatan usaha lembaga pembiayaan syariah ini tidak mengenal sistem seperti rishwa, gharar, riba, zolim, dan juga maisir. Dan selanjutnya yaitu tentang akad-akad yang dijalankan dalam lembaga pembiayaan syariah. Adapun akad yang pertama yaitu murabahah. Akad murabahah ini memiliki arti akad jual beli suatu barang dengan menentukan harga belinya kepada pembeli. Kemudian pembeli ini memberikan harga lebih atau margin yang digunakan sebagai keuntungan penjual atau pembeli juga, asalkan dua belah pihak ini telah setuju. Yang kedua yaitu akad mudharabah. Akad mudharabah ini merupakan kerjasama dalam suatu usaha yang dilakukan oleh dua belah pihak. Pihak pertama yaitu sebagai sahib mal atau penyedia modal, dan pihak yang kedua yaitu sebagai mudharib atau pengatur modal atau pekerjanya. Dan dari keuntungan ini akan dibagikan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Dan akad yang terakhir yaitu akad ijarah yang memiliki arti akad pemindahan hak guna terhadap suatu barang dalam jangka waktu yang sudah ditentukan dengan sistem pembayaran sewa tanpa adanya pemindahan kepemilikan barang. Mungkin sekian video presentasi dari kami. Apabila ada kata-kata yang salah, kami mohon maaf. Pada Allah kami mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.